regulasi-regulasi yang menghambat usaha mikro kecil untuk tumbuh itu harus diubah. Dan ini kita harus bertanya pada pelaku. Di berbagai daerah itu punya regulasi-regulasi yang seringkali menghambat. Saya beri contoh di Jakarta. Di Jakarta, sebelum kita buat perubahan aturan, mendapatkan IUMK, izin usaha mikro kecil, itu tidak bisa bila dan juga Pak Prabowo gitu. Dan kemarin juga Pak dari Demokrat sendiri mengatakan masih kurang terus sampai ini karena belum mengumumkan cawapresnya. Tapi dari Partai Nasdem katanya bakal terakhir Pak Pak juga sendiri strateginya dari ya gini, yang penting Pak, suaranya boleh agak segan ya. Iya nih, waduh, kalau takut nggak dengar kasihan suara saya nggak mungkin sampai keras ke sana sih. iya. Pasti yang sana pasti berat. Nggak. Jadi teman-teman sekalian, sore hari ini saya mendapat kehormatan bisa menyambut tamu para entrepreneur dari berbagai wilayah. Ada yang dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, Sumatera, Sulawesi. Yang tadi kami berdialog, berdiskusi, kami mendengar apa yang menjadi aspirasi. Mereka-mereka ini adalah pengusaha-pengusaha yang sukses di bidangnya. Banyak dari mereka yang sudah omsetnya sangat besar, walaupun pribadinya mungkin tidak dikenal, tapi produk-produknya dikenal di masyarakat. Ini adalah contoh pengusaha-pengusaha yang tumbuh dengan inovasi, dengan kreasi, dan kemauan kerja keras, serta kemampuan untuk memanfaatkan teknologi, memanfaatkan peluang-peluang yang ada untuk usahanya tumbuh berkembang. Saya terima kasih karena mereka sudah menjadi penyedia lapangan pekerjaan di wilayahnya masing-masing. Bahkan ada yang tadi bercontoh dari Sumedang di tempat yang sangat jauh dari kota secara jarak, tetapi usahanya masif di sana dan dirasakan produk-produknya di luar, termasuk kita di Jakarta. Nah, jadi tadi banyak kita berdialog, berdiskusi. Saya sampaikan terima kasih dan kita berharap nantinya ke depan perhatian dan kebijakan yang memungkinkan sektor mikro, kecil, menengah tumbuh berkembang harus lebih banyak lagi. Prinsip yang kami pegang sederhana, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Itu prinsipnya di dalam menyusun kebijakan. Jadi kami berterima kasih mereka sudah hadir sama-sama dan saya ingin mengundang sekarang Iving untuk ceritakan sedikit Mas Edo juga. Jadi gini teman-teman semua, bahwa kalau kita melihat hari-hari ini itu banyak pengusaha-pengusaha besar yang terkenal begitu ya. Ternyata di Indonesia ini banyak sekali pengusaha-pengusaha UKM-UKM yang kadang tidak tersentuh oleh media tetapi sangat membantu masyarakat hari-hari ini. Mereka memberikan lapangan pekerjaan yang luar biasa, membantu pemerintah gitu. Yang beberapa juga alhamdulillah produk-produknya juga sampai ke luar negeri gitu. Nah, tentunya ke depan harapannya adalah bahwa pengusaha-pengusaha muda semacam ini semakin diberikan ruang oleh pemerintah gitu ya, berguna untuk pemerintah sendiri gitu. Karena tentu yang menjadi, kalau Mas Anies bilang bahwa mendapatkan pekerjaan itu bukan soal income tapi soal harga diri. Maka kalau kemudian semakin banyak lapangan pekerjaan, maka akan semakin terangkat harga diri bangsa Indonesia. Jadi itu tadi yang kita bicarakan. Terima kasih. Mas Ebo sebagai pimpinan komunitasnya, silakan Mas. Matur suwun Mas Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mongkornia Ibu dari Yogyakarta. Kesini bersama sekitar 25 teman-teman entrepreneur dari yang disebutkan tadi, dari seluruh Jawa sama beberapa dari luar Jawa. Sebetulnya ada dua. Yang pertama, kita ingin bercerita dan berbagi inspirasi tentang perjalanan kita sebagai entrepreneur yang tidak artinya berjalan ya. Kita tidak minta
bantuan selama ini dengan siapapun, birokrasi, pemerintah dan seterusnya bergerak sendiri sebagai entrepreneur muda. Dan karena kita berdampak kepada lingkungan sosial di sekeliling kita, maka kita ingin bercerita kepada Mas Anies. Terus yang kedua, ya kita kemudian minta juga kalau apa yang kita lakukan di sekeliling kita ini bisa berdampak, lalu pengen kita besarkan lagi apa yang kita bisa lakukan dan membantu Mas Anies untuk kira-kira kedepannya sehingga perubahan-perubahan untuk menuju kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat banyak itu akan nantinya bisa lebih meluas dan meluas lagi dampaknya. Saya kira itu dua hal, inspirasi sama kita ingin bantu perjalanan Mas Anies ini untuk membuat Indonesia jauh lebih baik, lebih sejahtera. Itu Mas Anies. Terima kasih atas support dan dukungannya dari teman-teman semua. Itu ya barangkali teman-teman sebagai pengantar silakan kalau ada pertanyaan. Jangan langsung Ciliwung ya. Ya enggak Pak. Pak Anies izin yang soal tadi disampaikan pertemuan ini kan menarik Pak karena banyak UMKM yang juga bercerita dengan Pak Anies. Kalau dari sudut pandang Pak Anies sendiri nanti ketika suatu saat terpilih apa sih Pak untuk UMKM ini yang mungkin akan dikerjakan atau konsepnya mungkin yang sudah kepikiran sejauh ini seperti apa? Jadi begini, dari pengalaman kami di Jakarta, regulasi-regulasi yang menghambat usaha mikro kecil untuk tumbuh itu harus diubah. Dan ini kita harus bertanya malah pada pelaku. Di berbagai daerah itu punya regulasi-regulasi yang seringkali menghambat. Saya beri contoh di Jakarta. Di Jakarta, sebelum kita buat perubahan aturan, mendapatkan IUMK, izin usaha mikro kecil, itu tidak bisa bila alamatnya di zona yang bukan untuk usaha. Oke? Nah, definisi usaha di tahun 80-an, 90-an beda dengan usaha hari ini. Sekarang di rumah membuat catering, lalu dijual online, dia kesulitan untuk bisa menjual online kalau tidak punya izin usaha, tidak punya NPWP. Sementara itu dikerjakan di dapur dengan pekerjaan bersama dengan lingkungan, atau yang punya konveksi di garasi dengan 2-3 orang yang bekerja di situ menghasilkan produk-produk. Nah, kemarin kita buatkan perubahan, regulasi itu diubah. Sekarang mereka jadi boleh mengerjakan selama itu kegiatan mikro kecil di rumah. Nah, dengan cara begitu langsung muncul. Jadi regulasi satu. Yang kedua adalah akses pada pendanaan. Dan program-program itu banyak sebenarnya, tetapi seringkali terkendala dengan faktor-faktor tadi, perizinan dan lain-lain. Formalisasi sektor informal. Formalisasi bukan dalam artian yang menjadi usahanya harus di tempat yang besar, tidak, tapi mereka menjadi terdaftar dan kemudian punya akses itu. Lalu yang ketiga adalah menyambungkan mereka dengan pelaku-pelaku usaha yang sudah berhasil untuk kemudian ada proses partnership mentoring. Dan itu juga kami kerjakan kemarin. Jadi kami melihat kebutuhan di sektor di usaha mikro itu bentuknya banyak dan tidak bisa hanya diberi satu solusi untuk semua. Jadi pelatihan saja, pelatihannya juga beda-beda. Nah, tapi intinya adalah itu, dan usahakan untuk mendorong agar kegiatan pemerintahan, kegiatan swasta sebanyak mungkin menggunakan produk UMKM. Tadi teman-teman di sini, kita biasa kan kalau sore juga snack, bukan? Snacknya pilihan tadi, beli di toko, di box, atau panggil gerobak dan jualan bersama kita. Itu pilihan. Dan pilihannya adalah kepada siapa ini sumber daya diberikan. Jadi pemerintah dan swasta harus didorong untuk lebih banyak mengambil produk-produk dari sektor informal atau mikro, gitu ya. Oke, yuk. Anteng betul. Bahwa program yang
dinilai sudah berhasil di Jakarta. Contoh, iya. Dan kenapa tadi bermanfaat diskusi dengan teman-teman itu karena ketika sampai kepada dunia usaha, pemerintah itu posisinya mendengarkan. Jangan sampai pemerintah itu membuat kebijakan yang berdasarkan yang kami ketahui, bukan berdasarkan yang jadi aspirasi dari pelaku pasar. Karena belum tentu yang diketahui pemerintah itu sama dengan yang menjadi aspirasi pelaku pasar, gitu. Digitalisasi. Persis. Masih ada 50 juta UMKM yang belum terkonek ke sana. Betul. Digital inclusion itu salah satu hal yang paling penting sehingga mereka bisa menjangkau pasar yang lebih luas lagi. Pak Anies, Ya. ada dua pertanyaan Pak. Yang pertama, setelah pertemuan tadi kan Pak Anies kan ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta ini kan terkenal banget dengan program-program jaminan sosial nih. Lalu Ya. selanjutnya apa sih yang akan Pak Anies lakukan untuk menjamin hak-hak dari teman-teman pelaku UMKM ini? Terus yang kedua, ini thrifting versus UMKM nih. Jadi kan banyak sekali pelaku thrifting yang mengatakan bahwa mereka tidak mengambil haknya dari pelaku UMKM. Tadi adalah pemerintah fungsinya untuk mendengarkan aspirasi dari pelakunya itu sendiri. Itu nanti ada nggak sih Pak solusi dari Bapak agar mereka tuh sama-sama mendapatkan win-win solution? Justru harus didengar dan diajak bicara sama-sama. Menurut saya dari pengalaman kami selama ini ketika sampai kepada pelaku-pelaku usaha yang punya kepentingan berbeda, itu duduk sama-sama, kemudian buat mekanisme yang fair untuk semuanya, tapi dengan duduk sama-sama. Dan ujungnya idenya dari mereka kok. Kami sering bilang jangan berpretensi seperti pihak yang tahu atas semua solusi, tapi pihak yang punya otoritas. Tapi solusinya bisa datang dari mana-mana. Kemudian yang pertama tadi terkait dengan program-program sosial dan lain-lain. Kami melihat terkait dengan UMKM itu banyak dari mereka yang memerlukan perlindungan terkait dengan asuransi, terkait dengan tadi misalnya contoh mereka ada yang punya usaha itu perikanan yang kalau melaut itu bisa seminggu, 2 minggu dengan resiko yang cukup tinggi. Nah yang seperti ini itu bisa disiapkan program untuk asuransi sehingga mereka punya rasa tenang untuk keluarganya. Ya, udah adzan, Sedikit. Save by the bell. Pak, kalau misalnya sekarang kan elektabilitas Bapak sudah mulai meningkat nih Pak, Bapak masih di posisi ketiga di antara Pak Ganjar dan juga Pak Prabowo begitu. Dan kemarin juga beberapa dari Demokrat sendiri mengatakan masih kurang terus bisa melihat ini karena Bapak belum mengumumkan cawapresnya. Tapi dari Partai Nasdem katanya Bapak akan terakhir Pak mengumumkannya. Kalau Bapak sendiri strateginya Ya, bagaimana gini, Pak? yang penting sekarang ini kita sosialisasi terus, sampaikan yang menjadi gagasan, kemudian mengenai survei, ya survei itu ada masa naik, ada masa turun, itu biasa. Nanti toh keputusannya survei yang paling akurat itu sensus tanggal 14 Februari, itu paling akurat tuh. Jadi trennya aja yang penting sana. Kami melihat itu sebagai sesuatu yang baik untuk feedback bagi kita setiap kali ada survei itu. Lalu kita mengalir aja, termasuk urusan penentuan wakil nanti pada waktu yang tepat ya diumumkan.